Sang Kikir Kosya. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Sawathi tentang Kosya sang bendahara Kikir. Kisah ini bermula di Raja Gaha. Kisah ini berawal di sebuah kota kecil bernama Sakkara, tidak jauh dari kota Raja Gaha. Terdapat seorang bendahara bernama Kosya yang memiliki harta sebanyak 80 kor. Ia tidak pernah menjatuhkan setetes pun minyak di atas rumput, apalagi ia gunakan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Alhasil, hartanya yang melimpah tidak pernah dinikmati oleh para putra-putrinya ataupun para biku dan para brahmana, sehingga hartanya tidak terpakai bagaikan sebuah kolam yang dipenuhi nafsu jahat. Pada suatu pagi hari, sang guru bangkit dari tahta cinta kasih dan dengan mata seorang Buddha, beliau melihat seluruh keadaan dunia. Setelah itu, beliau melihat pada jarak sejauh 45 yojana, hiduplah bendahara beserta istrinya. Beliau merasa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian. Pada hari berikutnya, bendahara pergi ke istana kerajaan untuk melayani raja. Dalam perjalanan pulang setelah melayani raja, ia melihat seorang penduduk desa yang kelaparan sedang memakan sepotong kue bulat yang diisi dengan bubur masam. Setelah melihatnya, ia pun merasa lapar. Ketika ia sampai di rumahnya, ia berpikir, "Jika saya berbicara terus terang, saya ingin memakan sepotong kue bulat, maka banyak orang menjadi ingin memakannya bersama saya. Kalau seperti ini, maka banyak wijen, beras, mentega cair, gula tebu, dan perlengkapan lainnya yang akan terpakai. Oleh karena itu, saya tidak akan berkata apa-apa kepada semua orang." Maka ia terus berjalan sambil menahan rasa lapar semampunya. Namun, setelah melewatinya berjam-jam, ia semakin pucat, dan darah mengucur keluar dari pembuluh balik di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, karena tidak mampu lagi menahan rasa lapar, ia pun pergi ke tempat tidurnya dan berbaring dengan terkapar di tempat tidurnya. Meskipun mengalami kesakitan, ia tidak mengatakan apapun kepada orang lain karena takut menghabiskan hartanya. Tatkala sedang berbaring di tempat tidur, istrinya menghampiri dirinya, menggosok punggungnya dan berkata kepadanya, "Suamiku, apa yang terjadi dengan dirimu? Saya tidak apa-apa." "Apakah raja mengusirmu?" "Tidak, raja tidak mengusir diriku." "Kalau begitu, apakah para putra dan para putrimu, atau para budak dan para pembantu telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirimu?" "Bukan itu." "Lalu apakah kamu sedang menginginkan sesuatu?" Ketika istrinya mengatakan hal itu, ia tidak menjawabnya dengan sepatah kata pun karena khawatir menghabiskan hartanya. Melainkan hanya diam berbaring di tempat tidurnya. Kemudian istrinya berkata kepada dirinya, "Beritahukan saya, suamiku, apa yang kamu inginkan." Lalu ia pun mengatakannya sambil menelan ludah, "Ya, saya menginginkan sesuatu." "Apa yang kamu inginkan, suamiku?" "Saya ingin memakan sepotong kue bulat." "Mengapa kamu tidak memberitahukan saya? Apakah kamu seorang yang miskin? Saya akan segera membuatkan kue yang cukup untuk dimakan oleh seluruh penduduk kota Sakkara." "Mengapa kamu harus mempedulikan mereka? Mereka masih bisa bekerja keras untuk mendapatkan uang agar dapat membeli makanan." "Baiklah kalau begitu, saya akan membuatkan kue untuk seluruh penduduk yang menghuni satu jalanan ini. Saya pikir kamu telah bersikap boros. Kalau begitu, saya akan membuatkan kue untuk semua orang yang tinggal di rumah ini. Saya pikir kamu telah bersikap boros. Baiklah kalau begitu, saya akan membuatkan kue untuk kamu, anak-anak dan istrimu. Saya pikir kamu telah bersikap boros. Mengapa kamu harus mempedulikan mereka? Baiklah kalau begitu, saya akan membuatkan kue hanya untuk kamu dan saya seorang. Mengapa kamu harus mempedulikan yang lainnya? Baiklah kalau begitu, saya akan membuatkan kue hanya untuk kamu seorang." Lalu sang suami berkata, "Banyak orang yang menginginkan masakan di rumah ini.
Oleh karena itu, simpanlah seluruh beras, gunakan saja sebutiran beras yang telah hancur, dan bawa tungku arang, serpihan tembikar, sedikit susu, mentega cair, madu, serta gula tebu, lalu pergi ke lantai 7 dari kediaman kita. Dan di sana saya akan duduk makan sendirian." "Baiklah," jawab istrinya yang berjanji melaksanakan sesuai keinginannya. Maka istrinya mengambil segala barang keperluan dan naik ke lantai teratas rumahnya, meninggalkan para pembantu dan memanggil dirinya. Ia naik satu lantai demi lantai, mengunci setiap pintu yang dilaluinya, hingga tiba di lantai ke-7. Lalu setelah mengunci pintu, ia pun duduk. Istrinya menyalakan api di tungku arang, menaruh serpihan tembikar di atas tungku tersebut dan mulai membuat kue. Pada pagi hari, sang guru berkata kepada Mahamoggallana Thera, "Moggallana, nan jauh di kota Sakkara, dekat kota Raja Gaha, seorang bendahara yang kikir ingin memakan kue goreng. Namun karena khawatir orang lain melihatnya, kuenya dipanggang di lantai 7 dari kediamannya. Pergilah ke sana, taklukkan bendahara itu, tanamkan kebajikan dari sifat rela berkorban kepada dirinya. Bawa bendahara itu beserta istrinya, kue, susu, mentega cair, madu, dan gula tebu, lalu dengan kekuatanmu antar mereka hingga sampai ke Jetawana. Hari ini saya akan duduk bersama dengan 500 biku di dalam wihara dan menyantap kue-kue itu." "Baiklah Bhante," jawab sang Thera yang berjanji melaksanakan perintah sang guru. Dengan seketika, melalui kebajikan dan kekuatan kesaktiannya, sang Thera pergi ke kota itu. Dan di depan jendela rumah itu, dengan berpakaian rapi, ia berdiri melayang di udara seperti sebuah bayangan batu permata. Tatkala bendahara melihat sang Thera, daging jantungnya menggigil dan bergetar. Karena rasa takut terhadap orang-orang semacam itu, ia berkata, "Sehingga saya datang ke tempat ini, di sini pula saudaraku datang dan berdiri di depan jendela." Dikarenakan tidak menyadari bahwa sang Thera tetap dapat memperoleh sesuatu yang harus diperolehnya, dengan diliputi kemarahan seperti garam dan gula yang dicampur di dalam bara api, bendahara berkata demikian, "Biku, apa yang Anda inginkan dengan berdiri melayang di udara? Meskipun Anda berjalan naik turun hingga muncul jalan di udara, Anda tetap tidak akan mendapatkannya." Sang Thera terus berjalan mondar-mandir di sana seperti sebelumnya. Sang bendahara berkata, "Apa yang Anda inginkan dengan berjalan mondar-mandir seperti itu? Anda bisa saja duduk bersila di udara, tetapi Anda malah tidak melakukannya." Sang Thera melipat kedua kakinya dan duduk bersila. Lalu bendahara berkata kepadanya, "Apa yang kamu inginkan dengan duduk bersila seperti itu? Anda bisa saja mendekat dan berdiri di depan jendela, tetapi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa." Kemudian sang Thera mendekat dan berdiri di depan jendela, lalu bendahara berkata kepadanya, "Apa yang Anda inginkan dengan mendekat dan berdiri di depan jendela seperti itu? Anda bisa saja mengeluarkan asap, tetapi Anda tetap tidak akan mendapatkan apa-apa." Kemudian sang Thera mengeluarkan asap hingga seluruh kediamannya dikepung oleh asap. Bendahara merasa bahwa kedua matanya seperti ditusuk jarum. Ia merasa takut bahwa rumahnya akan terbakar oleh api, sehingga ia pun tidak berani berkata, "Anda bisa saja terbakar, tetapi Anda tetap tidak akan mendapatkan apa-apa." Ia berpikir, biku ini datang dengan cepat dan tidak akan pergi sebelum ia mendapatkan sesuatu. Saya akan memberinya sepotong kue. Maka ia berkata kepada istrinya, "Istriku tercinta, buatkan sepotong kue kecil, berikan kepadanya dan usir ia sampai pergi." Istrinya membawa sepotong kue kecil dan menaruhnya di dalam periuk. Tetapi kue kecil itu mengembang menjadi sepotong kue yang besar dan memenuhi seluruh kendi. Ketika bendahara melihatnya, ia berpikir, "Istriku pasti telah mengambil kue yang besar." Maka ia sendiri mengambil kue yang kecil dengan sendok dan menaruhnya di dalam periuk. Tetapi
kue kecil itu mengembang menjadi kue yang lebih besar daripada kue sebelumnya. Dengan cara seperti ini, kue buatan mereka menjadi lebih besar daripada kue sebelumnya. Pada akhirnya, dengan rasa putus asa, bendahara berkata kepada istrinya, "Istriku tercinta, berikan ia sepotong kue." Tetapi saat istrinya mencoba mengambil sepotong kue dari dalam keranjang, seluruh kue menyatu. Istri bendahara berkata kepada suaminya, "Suamiku, seluruh kue menyatu. Saya tidak mampu memisahkan kue-kue ini." "Saya akan memisahkannya," jawab bendahara. Namun, sekeras apapun mencobanya, ia tetap tidak mampu memisahkannya. Hingga akhirnya bendahara memegang salah satu bagian ujung kue dan istrinya memegang bagian ujung kue lainnya. Lalu mereka berdua menariknya dengan sekuat tenaga. Tetapi mereka tetap saja tidak mampu memisahkan kue-kue tersebut. Ketika bendahara sedang berjuang keras dengan kue-kue tersebut, keringat mengucur dari sekujur tubuhnya dan rasa laparnya pun menghilang. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Istriku, saya tidak membutuhkan lagi kue-kue ini. Bawakan kue ini beserta keranjang dan berikan kepada biku itu." Maka istrinya membawa keranjang dan menghampiri biku tersebut. Sang Thera menyampaikan uraian dhamma kepada bendahara dan istrinya dengan menyatakan kebajikan dari Tiratana. Dimulai dengan kalimat berikut, "Pemberian derma adalah pemberian yang mulia. Ia yang memberikan derma dan kebajikan lainnya seperti bulan di atas langit." Ketika bendahara mendengarnya, hatinya menjadi berkeyakinan dan ia pun berkata, "Bhante, mohon mendekatlah. Silakan duduk di atas dipan ini dan silakan makan." Sang Thera menjawab, "Wahai Maha Bendahara, jika Anda berkenan, saya akan membawa Anda ke sana dengan kesaktian saya sendiri. Bagian kepala anak tangga di dalam kediaman Anda letaknya sudah tepat. Tetapi bagian kaki anak tangganya terletak di gerbang belakang Jetawana. Saya akan membawa Anda menuju Jetawana dalam waktu yang lebih singkat daripada waktu yang Anda perlukan untuk turun dari lantai atas ke lantai dasar rumah Anda." "Baiklah Bhante," kata bendahara menyetujui ajakan tersebut. Maka Sang Thera, setelah mengatur bagian kepala anak tangga di tempat yang semestinya, memerintahkan, "Buatlah bagian kaki anak tangga terletak pada gerbang Jetawana." Dan hal itu pun terlaksana. Sang Thera membawa bendahara dan istrinya ke Jetawana dalam waktu yang lebih singkat daripada waktu yang mereka perlukan untuk turun dari lantai atas ke lantai dasar rumah mereka. Bendahara dan istrinya menghampiri sang guru dan memberitahukan kepada beliau bahwa waktu makan telah tiba. Kemudian sang guru memasuki ruang makan dan duduk di atas tahta Buddha dengan didampingi oleh para biku. Bendahara memberikan air derma kepada para biku yang dipimpin oleh sang Buddha. Istri bendahara menaruh sepotong kue ke dalam pata sang Tathagata. Sang guru mengambilnya sesuai dengan kebutuhan beliau untuk bertahan hidup. Dan para biku juga mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Bendahara berkeliling membagikan susu, mentega, madu, dan gula tebu. Sang guru dan ke-500 biku pengikut beliau selesai bersantap dan bendahara beserta istrinya makan sesuai dengan keinginan mereka. Namun, kue tersebut masih tersisa, bahkan setelah dilakukan pembagian kue kepada seluruh biku di dalam wihara dan para fakir miskin, kue tersebut masih banyak tersisa. "Bhante," mereka melaporkannya kepada Sang Bagawa, "kue itu tidak berkurang jumlahnya." "Baguslah," beliau menjawab, "buang kue-kue itu di depan gerbang belakang Jetawana." Maka mereka membuangnya di sebuah gua dekat gerbang belakang Jetawana. Sejak hari itu, tempat itu dikenal dengan nama Gua Kue atau Gua Pua Pabhara. Kemudian bendahara beserta istrinya menghampiri Sang Bagawa dan berdiri dengan penuh hormat di satu sisi. Sang Bagawa mengucapkan pernyataan terima kasih. Pada akhir penyampaian ungkapan terima kasih, bendahara maupun istrinya mencapai tingkat kesucian Sotapanna.
Lalu mereka memberikan penghormatan kepada sang guru dan naik ke atas tangga yang terletak di gerbang belakang. Mereka pun tiba di rumah. Sejak saat itu, bendahara menghabiskan harta sebanyak 80 kor untuk melestarikan Buddha Dhamma. Pada keesokan malamnya, ketika para biku berkumpul di dalam balai kebenaran, mereka berseru, "Lihatlah, para biku, kesaktian dari Maha Moggallana Thera, tanpa merusak keyakinan, tanpa merusak harta benda, ia menaklukkan bendahara yang kikir hanya dalam sekejap, menyadarkan dirinya, membawanya ke Jetawana, membuat dirinya membawa kue, membuatnya bertatap muka dengan sang guru, dan membuatnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Oh, betapa luar biasanya kesaktian Sang Thera." Demikianlah ketika mereka duduk bersama di dalam balai kebenaran, mereka memuji kebajikan Sang Thera. Dengan telinga batin sang guru mendengar percakapan mereka, dan setelah masuk ke dalam balai kebenaran, beliau bertanya kepada mereka, "Wahai para biku, apa yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk berkumpul di dalam sini?" Setelah mereka memberitahukan kejadian tersebut, beliau berkata, "Wahai para biku, seorang biku yang ingin mengalihkan keyakinan seorang perumah tangga dengan tanpa merusak keyakinan, tanpa merusak harta benda, tanpa menyusahkan dan memaksa perumah tangga itu, ia harus mendekati perumah tangga itu untuk membuatnya mengetahui kebajikan Sang Buddha, seperti seekor lebah yang mendekati sekuntum bunga untuk mengumpulkan madu. Biku tersebut adalah siswa saya, Moggallana." Dan dalam pujian terhadap Sang Thera, beliau mengucapkan bait berikut. "Ibarat seekor lebah, tanpa melukai bunga, corak warna, maupun wanginya bunga, mengumpulkan madu, dan kemudian terbang menjauh. Begitulah seharusnya orang suci berkeliling desa." Kemudian sang guru telah selesai menyampaikan khotbah tersebut. Beliau melanjutkan khotbah untuk menyerukan kebajikan dari Sang Thera dengan berkata, "Wahai para biku, bukan hanya kali ini bendahara telah dialih-yakinkan oleh Moggallana Thera. Pada sebuah kehidupan lampaunya, ia juga mengalihkan keyakinan dengan mengajarinya hubungan sebab akibat. Dan untuk memperjelas masalah tersebut, beliau pun menceritakan kisah Ilisa Jataka. Keduanya pincang, keduanya bungkuk, keduanya juling, keduanya sama-sama memiliki kutil. Saya tidak bisa mengatakan yang mana di antara mereka berdua adalah Ilisa yang asli.